Hello, hello, hello. Jumpa lagi di channel saya kali ini, Holder Crypto. Halo, gimana teman-teman kabarnya siang hari ini? Saya harap teman-teman kabarnya baik-baik, sehat-sehat semua, dan senantiasa bisa cuan. Oke teman-teman, hari ini saya mau membagikan satu informasi mengenai satu koin kripto yang buat saya sangat menarik. Namanya Radix dengan ticker XRD. Oke, sebelum lebih lanjut lagi ke dalam koin Radix ini, sekali lagi saya ingatkan teman-teman untuk senantiasa melakukan Dior terlebih dahulu dan senantiasa menimbang ya untuk invest ataupun tidak, karena itu uang dari teman-teman. Dan disclaimer ya, sungguh-sungguh ini hanya sebuah informasi, entertaining, edukasi, dan sebuah um, wawasan yang mendalam tentang mengenai koin kripto. Nah, teman-teman, di sini saya menghadirkan satu koin yang sangat menarik, sebuah koin layer 1 DeFi dan Ride ya, yaitu koin Radix dengan ticker XRD. Apa sih yang paling menarik di Radix? Radix ini menjanjikan suatu DeFi layer 1 yang luar biasa gitu ya. Dia menjamin 10 kali lebih produktif untuk para developernya, 100 kali lebih secure, dan 1000 kali lebih skalabilitas gitu ya. Skalabilitas itu adalah suatu kemampuan ya untuk menerima beban. Jadi blok dari Radix ini memiliki kemampuan menerima beban sehingga jaringannya itu bisa bisa memiliki performa yang cepat dalam mengatasi transaksi dan segala macam yang ada di jaringannya. Jadi kalau begitu 1000 kali lebih cepat dibandingkan apa? Dibandingkan Cardano, dibandingkan Elrond. Wow, menarik ya. Dibandingkan Algorand. Terus apa lagi? Dibandingkan Hashgraph, dibandingkan Phantom, dibandingkan Polygon, dibandingkan seluruhnya gitu ya, seluruh DeFi, dibandingkan Ethereum, dibandingkan Solana. Wow. Dibandingkan Polkadot dan dibandingkan Avalanche. Wah, jadi ini suatu janji yang sangat menarik untuk kita simak ya. Kalau begitu, ini berarti sejajar dong dengan DeFi yang sudah ada seperti Ethereum, seperti Avalanche, seperti Solana, dan ini merupakan suatu DeFi layer 1 yang seharusnya bisa sangat dipertimbangkan gitu ya, dipertimbangkan untuk kita invest di sana. Nah, apa update-nya dari Radix ini? Radix ini update-nya bulan Desember ini baru mengeluarkan satu bahasa pemrograman yang bernama Scripto gitu ya. Nah, jadi teman-teman, mari kita lihat lebih dalam lagi mengenai Radix ya. Kenapa Radix gitu ya? Seperti tadi saya katakan ya, 10 kali lebih bisa produktif, 100 kali lebih secure, 1000 kali lebih skalabilitas begitu ya. Koin Radix ini. Dan Radix is the only decentralized network where developers will be able to build quickly gitu ya. Ya, jadi di sini memang jaringan Radix ini menyediakan satu jaringan yang menjanjikan para developer untuk bisa membangun dengan sangat cepat ya, aman, tanpa bugs, tanpa hack gitu ya. Dan itu suatu tawaran yang menarik. Jadi teman-teman, ini suatu tawaran yang menarik dari suatu koin crypto Radix. Nah, kemudian use case-nya gimana sih? Nanti di sini bisa menjadi tempat untuk stablecoin, decentralized exchange, yield farming, gaming. Wah, tahun depan gaming sepertinya akan sangat booming ya, dan Radix akan bisa bermain di sana juga. Dan menarik di sini adalah decentralized exchange. Artinya berarti Radix ini nanti akan bisa menjadi decentralized exchange. Kalau begitu Radix akan sejajar kalau begitu ya dengan Avalanche yang sudah punya decentralized exchange, lalu kemudian Solana dengan serumnya, dengan Radium, lalu kemudian Ethereum dengan Uniswap, ya gitu ya. Jadi ini menarik nih kalau begitu ya. Artinya Radix ini menjadi satu pertimbangan yang kompetitif gitu ya bagi Solana, bagi Ethereum, bagi Avalanche, dan bagi
layer 1 ataupun layer 2 seperti Polygon dan Matic. Dan di sini juga Radix menyediakan wallet juga ya. Teman-teman, saya sudah mencoba, saya sudah invest sejak lama di sini, dan saya juga sudah melakukan stake. Jadi teman-teman di sini bisa juga untuk download wallet dan kemudian staking. Nanti untuk itu saya akan sediakan satu channel khusus gimana caranya untuk beli koin Radix dan staking di walletnya. Jadi stakingnya itu melalui wallet, dan itu sifatnya seperti kita delegator ke validator gitu ya, delegasi ke validator gitu maksudnya. Lalu di sini nanti Radix akan juga punya perpetual futures. Wah, ini menarik teman-teman, serius. Ini punya money market, NFT, portfolio management. Saya pikir ini satu project yang dilakukan oleh Radix, ini project yang patut teman-teman invest. Tapi sekali lagi teman-teman dior dulu ya sebelum untuk invest. Dan Radix itu juga secure the network and tokens gitu ya. Nah, teman-teman, buy Radix token, get Radix staking guide. Nah, di sini nanti ada nih guide untuk staking. Nanti saya buatin channel khusus ya, gimana cara beli. Karena belinya Radix ini itu hanya ada di Bitfinex untuk ticker yang XRD. Walaupun sebenarnya di exchange yang lain seperti Gate.io ada juga sih, tapi namanya bukan XRD, tapi namanya EXRD. Nanti kita lihat ya tokenomiknya. Oke, jadi nah ini adalah tim dari Radix. Teman-teman, nanti kita akan coba lihat ya tim-tim ini, kita lihat backgroundnya gimana sih teman-teman. Saya kalau invest gitu ya, saya selalu lihat dalam sampai ke dalam yang invest ini siapa aja, yang mendirikan ini siapa aja sih, backgroundnya seperti apa, CV-nya kayak apa. Saya punya pengalaman waktu saya invest di Avalanche ya teman-teman ya. Avalanche itu saya beli di kira-kira di $20 begitu ya. Saya itu lihat CEO-nya itu punya background seorang profesor doktor ilmu komputer. Waduh, itu saya langsung meyakinkan saya untuk saya invest. Dan saya invest di Avalanche, dan lihat sekarang harga Avalanche berapa teman-teman. Jadi penting banget teman-teman untuk mengetahui background setiap project itu, siapa backgroundnya gitu ya. Bagaimana kira-kira kemampuan dia mengembangkan project ini gitu ya. Karena kalau project begini, kalau bisa sampai menampilkan detail begini ya, nama-namanya, lalu kemudian pengalaman-pengalaman dia di bidang blockchain itu seperti apa, itu sangat bagus sekali. Karena beberapa koin-koin itu ada juga yang hanya anonim teman-teman. Kalau begitu sih saya biasanya skip dulu, karena itu biasa nanti bisa jadi rug pull ya. Wah, susah deh kalau rug pull segala macam ya. Itu penting sekali untuk mengetahui siapa orang di balik Radix ini gitu ya. Nanti kita coba lihat, saya sih ngelihatnya yang terutama sih Dan Hughes sama Pierre Riyad ya. Nah, seperti itu. Oke. Terus gimana kemudian roadmapnya itu dimulai dari betanet, itu sudah dilakukan ya. Itu ada testing untuk nodes, lalu kemudian wallets, lalu kemudian Olympia. Jadi ini sebenarnya masih baru banget nih. Olympia juga masih baru nih ya. Ini teman-teman bisa download walletnya, kemudian teman-teman bisa beli di Bitfinex, lalu kemudian transfer dari Bitfinex ke walletnya, dan walletnya kemudian staking. Nah, nanti saya akan praktekkan, saya akan kasih tutorial untuk stakingnya. Lalu kemudian yang baru-baru ini update yaitu di bulan Desember, yaitu Alexandria. Alexandria ini mengeluarkan bahasa pemrograman yang namanya Crypto Language, dan kemudian menghadirkan Radix Engine V2 ya. Ini adalah sebuah komponen smart contract yang bisa mendorong para developer untuk membangun project-projectnya di Radix gitu ya. Dan di sini tertulis start building with crypto. Wah, ini satu tawaran, proposal gitu ya ke semua developer. Ayo gitu ya, building melalui crypto di Radix. Lalu kemudian nanti di 2022 ada Babylon, itu crypto gitu ya, self incentivizing ya, DeFi ecosystem ya, with crypto komponen ya. Nah, di sini ada decentralized royalty system. Nah, di sini kita nantikan aja Babylon itu akan seperti apa. Dan memang teman-teman, ini project yang jangka panjang banget, karena lihat aja proyek pengembangannya itu sampai tahun 2023.
itu tahapan Xi'an, unlimited scalability. Jadi yang tadi seperti janji akan scalabilitasnya akan meningkat cepat gitu ya, meningkat lebih cepat dibandingkan Ethereum, Solana, itu sepertinya akan terpenuhi di Xi'an ya, di 2023 unlimited scalability bagi DeFi-nya Redix ini ya, gitu teman-teman. Jadi project ini adalah project jangka panjang dan sangat baik kalau teman-teman invest untuk jangka panjang, long term ya. Lalu kemudian apa namanya, biasanya sih ya project-project yang bagus sih itu projectnya roadmapnya itu jangka panjang teman-teman. Kalau teman-teman bandingkan dengan project-project seperti koin-koin seperti micin ya, itu roadmapnya itu pendek-pendek ya, kayak kayak beberapa bulan tuh bisa langsung mereka penuhi. Kayaknya keren banget gitu ya, tapi menurut saya kualitasnya gimana ya, bagus nggak gitu ya? Atau cuma apa namanya, cuma memaparkan roadmapnya doang begitu ya, janji-janji doang. Nah, saya pikir ini patut dinantikan sebagai suatu project jangka panjang atau investasi jangka panjang. Ini juga sangat baik sekali teman-teman. Ini tokenomicnya teman-teman sekarang ada di harga 0,31, sangat menarik sekali, masih sangat murah teman-teman, dengan market cap 2 miliar. Saya pikir ini masih market capnya masih rendah dan masih bisa berkembang jauh ke depan. Di CoinGecko itu Redix itu ada di peringkat 58 teman-teman. Jadi teman-teman ya, kalau misalnya ini akan sebanding sama Matic gitu ya, teman-teman bisa lah kalikan berapa jumlah market capnya dengan Matic gitu ya. Nah, gitu ya. Lalu kemudian, nah ini menarik juga teman-teman, ternyata token burn ya, dia punya token burn, sistem token burn, yaitu 100% dari semua transaksi, fee transaksinya itu semuanya di burn gitu ya. Lalu ada staking rewards, lalu kemudian, nah ini banyak banget ya. Lalu fix token supply ya, XRD punya token supply itu fix 24 miliar ya, 24 miliar maksimum supply-nya gitu ya teman-teman ya. Oke, nah teman-teman, seperti tadi saya bilang, XRD atau ticker dari Redix itu, ticker native-nya Redix itu namanya XRD teman-teman, dan itu baru ada di Bitfinex gitu ya. Bayangkan teman-teman, XRD itu baru ada di Bitfinex, gimana kalau kemudian nanti ekspansi ke ya exchange yang lain. Memang sih benar ada juga XRD gitu ya, tapi ini adalah suatu token wrap ya, token wrap. Nah, teman-teman kalau misalnya beli EXRD gitu ya, teman-teman nggak bisa staking, karena yang bisa di staking itu coin native-nya saja, begitu teman-teman. Jadi, tapi sebenarnya ini juga XRD juga bisa sih di swap ke XRD bisa juga. Tapi swapnya di Uniswap, tahu dah, teman-teman tahu lah ya. Swap di Uniswap itu gas fee-nya berapa gitu ya. Jadi lebih baik mendingan sih di Bitfinex aja beli, lalu kemudian kalau mau long term ya ya udah long termnya di staking aja. Kalau mau trading biasa ya udah pakai EXRD juga nggak masalah. Nanti akan saya buatkan uh, channel khusus ya mengenai cara beli di Bitfinex dan stakingnya. Oke, ini ada di KuCoin ya seperti tadi saya bilang ya teman-teman ya. Oke, teman-teman juga bisa join komunitinya di Indonesia juga ada. Nanti saya sertakan ya komunitinya di deskripsi. Bitfinex juga linknya nanti saya juga akan taruh di deskripsi. Teman-teman, ini komunitas di Redix di Telegram di Indonesia itu sangat-sangat membantu kalau teman-teman butuh arahan dari mereka gitu ya. Jadi nggak cuma global, di Indonesia juga sudah ada Telegramnya, komunitasnya begitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mari kita beranjak ke berikutnya teman-teman. Saya akan menunjukkan siapa sih di balik layar, siapa namanya timnya ini ya. Ya, yang pertama adalah namanya Dan Hughes ya, Dan Hughes. Itu karirnya kita bisa tahu dia emang sangat apa namanya ahli atau berpengalaman di bidang software dan teknologi. Bahkan dia mengawali karirnya itu sebagai developer games. Jadi ini menarik teman-teman ya. Saya pikir sih tahun 2022 di mana gaming itu akan booming di kripto, saya pikir Redix akan bermain juga sih di bidang gaming ya. Karena ya CEO-nya juga punya background begitu ya. Lalu kemudian dia juga punya pengalaman develop application for NFC teknologi, payment service, mobile wallets, dan saya pikir dan dia juga bekerja gitu ya di OEMs, Nokia, Sony Ericsson, T-Mobile, Samsung. Wow, teman-teman, saya pikir sih ini adalah CEO ya. CEO-nya ini sangat-sangat berpengalaman sekali di bidang teknologi ya. Oke, kita lihat yang kedua ya. Ini CEO dari Redix, Pierre Ridyat. Ini teman-teman kalau
akan banyak fokus di di interview biasanya banyak peers Ridyat yang akan bicara gitu ya. Coba kita lihat ya. Dia itu ternyata sangat berpengalaman juga teman-teman di bidang blockchain dan crypto, financial service industry, skillnya di manajemen, business management, finance, venture capital, and private equity. Jadi teman-teman gak usah khawatir ya, gak usah khawatir bagaimana project ini berkembang ya, karena orang-orang di balik belakangnya pun juga sangat benar-benar ahli di bidangnya ya. Nah, ini teman-teman lihat di LinkedIn-nya, ini sangat-sangat update. Dan dia ternyata juga memegang 3 gelar ya dari University Manchester, Bachelor of Laws, Fudan University. Saya pikir ini sangat baik CV yang bisa meyakinkan kita bahwa ini adalah suatu project yang sangat-sangat sangat-sangat menjanjikan gitu ya. Susah banget ya nemu menjanjikan aja. Oke, mari kita lihat Q&A dari CEO-nya ini, siapa namanya, Piers ini, sama Cointelegraph. Ini juga penting teman-teman, untuk kita bisa mendalami info mengenai si Ridyat ini menginfokan Redix gitu ya. Nah ini di Cointelegraph kita bisa lihat ya, bagaimana ya dia diminta menjelaskan ya bagaimana bisa menjadi produktif 10 kali lipat gitu ya. Nah ini karena memang solidity yang di Ethereum Programming Language ini itu adalah satu masalah besar buat Redix, dan Redix membangun suatu DeFi programming yang sangat-sangat cepat, sehingga para developers itu hanya fokus di projectnya aja, jadi nggak usah pusing sama urusan security. 100 kali lipat lebih efisiensi ya, eksekusi efisiensi. Teman-teman kalau teman-teman tahu ya, ada yang namanya EVM teman-teman. Itu adalah semacam mesin dari Ethereum ya. Ethereum virtual mesin namanya EVM. Ini adalah satu mesin yang dinilai memang sangat lambat teman-teman. Sangat lambat untuk dibebani dengan transaksi yang begitu luar biasa besar gitu ya. Dan Redix itu menjanjikan suatu engine. Nah, ini suatu engine yang akan mereplace atau menggantikan dari EVM sendiri. Jadi saya menarik ya apa yang kemudian ditawarkan oleh si Redix ini teman-teman. Dan dia 1000 kali lebih scalability dibandingkan DeFi yang lain gitu ya. DeFi on Ethereum is expensive to use. Bener sih teman-teman. Ethereum itu mahal banget gas fee-nya. Teman-teman kalau mau beli pakai jaringannya Ethereum itu mahal banget. Itu sekali transaksi itu bisa $20 ya. $20 itu waduh mahal banget gitu ya. Nah, gitu ya. Dan si Redix ini menjanjikan suatu transaksi yang lebih murah gitu ya. Lebih bagus, lebih capability dibandingkan Ethereum, bahkan Solana. Jadi teman-teman, dan ini menarik lagi. Dan bahkan lebih capability dibandingkan layer 2 ya. Seperti Polygon itu layer 2 ya. Nah, ini teman-teman yang ditawarkan oleh Redix. Jadi ini sangat menarik bagaimana yang ditawarkan oleh Redix di masa depan begitu ya. Dan saya pikir kita tinggal nunggu aja sih, tinggal tunggu aja ya bagaimana Redix ini memenuhi roadmap-nya dan performa yang ditawarkan begitu ya. Nah teman-teman, itu saja mengenai Redix. Jadi ini adalah satu koin kripto layer 1 yang patut teman-teman perhatikan, karena ini sangat menarik dan kedepannya saya pikir akan berkembang lebih bisa punya ruang berkembang lebih banyak, karena peringkatnya aja masih 58 dengan market cap masih 2 miliar begitu ya. Nah teman-teman bandingkan aja dengan market capnya Cardano, market capnya Solana, Avalanche itu berapa banyak begitu. Dan Redix saya pikir menawarkan pertumbuhan yang nanti akan besar. Nah teman-teman, sekali lagi dukung channel ini. Jika teman-teman suka, like, komen, dan subscribe teman-teman. Dan teman-teman juga kalau mau request gitu ya teman-teman, request koin apa nanti saya akan coba bahasnya. Oke, itu saja teman-teman apa yang saya ingin jelaskan kepada teman-teman mengenai koin Redix. Gitu aja teman-teman, salam sehat, salam cuan, dan bye-bye semuanya.